Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Rimba Protestan ini memang sangat lebat ya, jadi pegangan supaya jangan tersesat. Karena ada banyak binatang buas meraung-raung untuk mencuri jiwa-jiwa orang Katolik yang setia. Video terbaru dari Deacon Gares setelah wisudanya dia mengulang kaset rusak, dia memutar kembali kaset rusak. Suksesi apostolik. Pada tanggal 31 Oktober 2023, dia melakukan perkuliahan yang sama dan saya membandingkannya. Argumen tidak berkembang. Siapa? Brown Sullivan. Kaset rusak. Jadi, ini adalah tutorial untuk membuang kaset rusak ala Deacon Gares. Mari kita bongkar. Jadi, ya, Protestan itu sebenarnya tidak butuh suksesi apostolik karena mereka bukan gereja. Itu sebenarnya klub Bible study. Jadi kalau mereka mati-matian mau membela ketidaksuksesian apostolikan mereka, terserah. Kemudian mereka akan mencomot ayat untuk membenarkan diri. Itu urusan mereka. Tapi mari saya tunjukkan bahwa cara Deki menipu itu memang kentara-kentara. Tapi nanti saya akan kasih tunjuk. Jadi kasihannya orang Kristen awam yang kurang terpelajar disesatkan, jelas disesatkan. Jadi pendeta-pendeta Protestan itu banyak menyesatkan orang Kristen lugu. Karena apa? Itu kan kumpulan bidat. Jadi masing-masing bidat itu menyodorkan yang terbaiknya. Asal bukan Katolik, mari ke bidat saya. Jangan ke bidat yang di situ. Biasanya seperti itu. Jadi Deacon Gares itu kembali memainkan piringan hitamnya. Saya kira sudah 5 video ya, yang 5 videonya yang panjang lebar sekitar hampir 2 jam bicara tentang suksesi apostolik itu intinya Sullivan Brown. Ada apa dengan mereka? Dua orang itu Katolik loh. jadi bagaimana Deki? 2 orang itu Katolik, harusnya kau Katolik juga kalau mau ikut mereka. Kenapa hanya ambil yang kau suka dan buang yang tidak suka? Itu benar-benar yang namanya heresi. Jadi jangan marah kalau saya bilang heresi. Ya, jadi Deacon Gares kembali memainkan kaset rusaknya. Suksesi apostolik Katolik katanya mitos. Perjanjian baru hanya kenal 2 jabatan dan Paus hanya penguasa yang haus kuasa seperti biasa. Raymond E. Brown dan Francis A. Sullivan selalu jadi amunisi. Separuh kalimat mereka diangkat, separuh lain dikubur. Hasilnya argumen yang tampak ilmiah dan saya lihat penontonnya berkomentar memuji-muji seorang tercerahkan, tidak tahu bahwa mereka sedang disesatkan oleh seorang ahli retorika. Argumen yang sebenarnya rapuh ya, ibarat rumah kertas yang roboh ditiup logika. Jadi kalau Anda Protestan yang terpana dengan Deacon Gares, selamat, Anda berhasil ditipu seorang doktor. Yang pertama, ada klaim 2 jabatan yang dipaksakan. Deki menegaskan bahwa episkopos atau penilik itu sama dengan presbyteros, penatua. Jadi hanya ada 2 jabatan, titik. Iya sih, istilahnya itu cair di perjanjian baru, tetapi fungsi episkopal sudah berbeda sejak awal. Timotius dan Titus diberi kuasa menabiskan, 1 Timotius bab 5 ayat 22, Titus bab 1 ayat 5. Itu bukan sekedar penatua biasa kayak Pak Deki yang angkat. Rektor STT ya, baru wisuda orang. Saya pikir nanti akan muncul bidat baru dari hasil wisuda itu. Ya, karena setahu saya di Protestan itu kamu harus menemukan doktrin baru untuk dilantik jadi rektor. Keren kan? Bukan. Untuk diwisuda sebagai dokter kamu harus menemukan doktrin baru. Kalau salah nanti ini. Tapi itu yang saya ada gosip begitu sih. Makanya tidak heran kalau kamu tamat sebagai dokter dari STT, kamu harus bikin denom baru. Wow, luar biasa. Ignatius dari Antioquia tahun 107, ingat, Ignatius ini adalah orang bapak gereja yang paling dibenci oleh Protestan dan terbukti Deki menyusun daftar bapak gereja tanpa itu sengaja dia tidak menyebut Ignatius dari Antioquia. Coba periksa kembali videonya, saya tidak mau buat di sini biar periksa kembali supaya viewersnya tambah banyak ya. Ya, Ignatius Antioquia itu tidak akan 5 videonya itu dia tidak akan berani menyebut Ignatius Antioquia karena itu bunuh diri namanya ya. Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi, murid Rasul Yohanes, menulis tanpa uskup tidak ada ekaristi yang sah. Surat kepada jemaat di Smyrna ya.
Nah, hanya buta sejarah yang berani menolak kesaksian saksi mata abad pertama. Dan Deki itu jelas. Dari parade Bapak Gereja, sengaja lewat Ignatius dari Antioquia. Saya tahu. Ya, saya tahu. 5 videonya tentang sukses apostolik tidak pernah menyinggung Ignatius. Dia lebih suka dengan Braimund dan Sullivan. Yang kedua, pemisahan karena skisma sama dengan bukti Roh Kudus. Deki menyindir. Ya, kita sebut nama ya karena memang dia sebut seperti itu. Uskup lahir hanya karena gereja takut pecah. Balasannya, justru disitulah bukti ilahi. Roh Kudus menuntun gereja agar tetap satu dengan uskup sebagai pusat kesatuan. Yohanes 17:21 itu jelas. Ut unum sint, supaya mereka menjadi satu. Kesatuan itu bukan slogan kayak theological triage di situ. Yang teologi yang ambil dari Katolik kita satu, yang bidat-bidat silahkan atur. Struktur yang nyata kesatuan itu bisa dilihat, diraba, dipegang, dipintir, dimaki-maki, diolok-olok. Itu ada gereja Katolik. Kalau logika Dekingaras benar, maka konsili Nicea juga produk politik, bukan karya Roh Kudus. Silahkan konsisten, tolak juga Trinitas. Yang ketiga, Brown dan Sullivan ini fan, ya ini diulang-ulang sampai jadi kaset terus, tapi dipotong dan disalahpahami. Ya, beliau pendeta yang baru saja mewisuda murid-murid mahasiswa-mahasiswanya suka mengutip Brown. Perjanjian baru tidak kenal 3 jabatan, tetapi dia menutup telinga saat Brown menulis bahwa the development of the episcopacy should not be judged as an illegitimate innovation, but as a providential adaptation. Priest and Bishop halaman 71. Pada baca ini tidak pasti dia baca karena tidak sesuai. Dia sendiri sudah mengaku bahwa dia cherry picking. Yang relevan saya ambil, yang tidak relevan saya buang. Sullivan juga sama. The fact that the episcopate was a development does not mean it was illegitimate. Such development was guided by the Holy Spirit. From Apostles to Bishops, halaman 221. Jadi, mengutip setengah kalimat dan menyembunyikan separuh lain itu bukan akademis. Itu manipulasi. Ya, kalau skripsi begitu pasti ditolak dosen. Tapi kalau di skripsi di STT Pak Deki pasti begitu. Kemudian Bapak Gereja bukan saksi untuk Protestan. Jangan terlalu ini culik mereka untuk dikurung di Bible Club Protestan. Deki memparadekan nama seperti Jerome, Chrysostomus, Ambrosiaster seolah mereka mendukung Protestan. Tapi ingat, dia sengaja tidak akan ambil Agustinus, Ignatius dari Antioquia. Tidak akan. Ya, Jerome jelas menulis, tapi dia ambil, tapi juga tidak tepat. Jerome jelas menulis, uskup dipilih untuk menjadi kepala para presbiter. Itu artinya ada primasi, bukan egalitarianisme. Kemudian Ambrosiaster bicara soal asal-usul, bukan menolak episkopasi. Ignatius yang sengaja diabaikan malah eksplisit mengajarkan 3 jabatan: uskup, imam, diaken. Konsili Nicea yang diterima oleh sebagian Protestan dan diterima oleh Deki dan dibuang sebagiannya, itu justru menulis 3 jabatan ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak cocok dengan Protestan. Konsili Nicea loh, Konsili Nicea, ingat ya. Dan Irenaeus menulis dalam Adversus Heresis, untuk menjaga iman setiap gereja harus setuju dengan gereja Roma karena kepemimpinannya yang utama. Kalau ini mau ditolak berarti Protestan harus menolak hampir semua bapak gereja. Beranikah mereka konsisten? Kemudian primasi Roma itu fakta bukan fantasi. Dekingaras menuduh primasi Roma adalah kosong. Mari kita buka catatan sejarah. Tertullianus menyebut Roma gereja tempat para rasul menumpahkan darah mereka. Konsili Chalcedon 451 menyambut Paus Leo pertama dengan seruan Petrus telah berbicara melalui Leo. Kalau primasi Roma tidak ada, mengapa gereja-gereja timur mengakuinya selama 1000 tahun pertama? Kalau mau pakai prinsip sola scriptura, pertanyaan kepada orang-orang sola scriptura, mengapa sesudah Injil jemaat perdana langsung menempatkan jemaat Roma, tulisan Paulus itu kepada mereka sebagai urutan sesudah Injil? Atau penutup Injil Lukas justru berakhir dengan Paulus tiba di kota Roma, Rome sweet home. Protestan ada tanpa tubuh, tinggal suara-suara tong kosong. Soalnya ada isi.
Dengan menolak suksesi dan sakramen, Protestan pada akhirnya hanyalah suara tanpa tubuh. Gereja dipreteli jadi sekedar klub tafsir Alkitab, di mana setiap jemaat bisa membuka gereja baru kalau tidak cocok dengan tafsiran lama. Maka lahirlah ribuan denominasi. Ironinya, mereka menuduh Katolik haus kuasa, padahal mereka lah yang tidak bisa menjaga kesatuan iman. Jadi, Pak Deki meminjam Brown dan Sullivan, tapi hanya separuh. Dia parade Bapak Gereja, tapi menolak kesaksian yang jelas dari Ignatius of Antioquia, sengaja dihindari. Dia bicara Alkitab murni, tapi menolak fakta bahwa Alkitab sendiri difinalisasi lewat otoritas Gereja Katolik. Dengan kata lain, argumen Deki senjata makan tuan, bukan Roma yang runtuh, tapi fondasi Protestan sendiri yang retak. Suksesi apostolik bukan soal kursi atau gelar, tetapi soal kesetiaan. Gereja Katolik tetap satu, kudus, katolik, dan apostolik, bukan karena politik, melainkan karena Roh Kudus menjaga tubuh Kristus dalam sejarah. Yang menolak sesungguhnya menolak tubuh Kristus demi ilusi individualisme. Penting kita tegaskan di sini. Dalam kuliahnya pada tanggal 31 Oktober 2023, Deki menegaskan bahwa sola scriptura itu bukan soal Alkitab, tapi soal otoritas gereja. Mereka itu sebenarnya menolak otoritas gereja. Jadi ketika terbuang dari gereja, siapa yang butuh suksesi apostolik? Tidak perlu kan? Tinggal ambil Alkitab, baca-baca, selesai. Ya. Tidak perlu suksesi apostolik. Karena apa? Mari kita lihat. Ini inti dari luka reformasi sebenarnya. Ya. Kita tidak perlu parade ayat-ayat untuk membenarkan diri atau melawan argumen Deki. Tidak. Kalau untuk parade ayat, saya suruh dia ketemu dengan Joshua Teus. Nanti dalam doa baku naik sampai tidak selesai. Ya, karena apa? Luther dengan Zwingli baku naik sampai sekarang tidak pernah selesai. Pakai ayat semua. Jadi kita susun ayat itu percuma, susun ayat. Ya, jadi masuk ke fondasinya. Protestan itu pada dasarnya adalah sebuah proyek Kristen tanpa gereja. Dan karena tanpa gereja maka tidak layak disebut Kristen sebenarnya. Tapi karena baptisannya adalah baptisan Kristen, maka kembali ke material heretik dan formal heretik. Ya. Nah, yang pertama, apa proyek dari Protestan? Penolakan otoritas gereja. Ini diakui oleh pendeta DN sendiri dalam kuliahnya 31 Oktober 2023. Protestantisme berdiri di atas perlawanan terhadap otoritas gereja, khususnya paus dan magisterium. Jadi dengan demikian jelas, mereka akan cari argumen untuk melawan. Karena dasarnya memang di situ. Prinsip sola scriptura mengatakan hanya kitab suci yang berotoritas. Tetapi apa artinya? Gereja yang semula menjadi subjek yang menginterpretasi kitab, tiba-tiba dipinggirkan. Maka muncul individu-individu dengan tafsir masing-masing. Implikasinya jelas. Kalau otoritas gereja tidak diakui, maka suksesi apostolik pun tidak relevan. Ya, masalahnya di situ. Mereka tidak butuh tangan yang ditumpangkan dari rasul. Sebab otoritas berpindah ke teks tertulis. Dan lebih jauh lagi ke penafsir individu. Jadi untuk apa dapatkan tumpangan tangan? Soal perlu kan? Ya. Maka dari situ mereka cari penguatan sudah. Ya. Tapi ya kan saya sudah pernah bilang, kamu bisa cari ayat untuk buat apapun yang kamu mau. Ya, termasuk mau pergi bunuh orang sekarang juga ada ayatnya. Silahkan. Begitu. Nah yang kedua, perayaan sakramen yang tercederai. Kalau gereja tidak lagi pusat otoritas, sakramen pun kehilangan pijakan, dan sakramen dalam tradisi Katolik adalah tanda lahiria yang efektif dijalankan oleh gereja yang punya mandat Kristus. Bagi reformasi, terutama arus reformed, Deki dan kawan-kawan, sakramen merosot jadi simbol semata, pembelajaran rohani, bukan partisipasi nyata dalam rahmat. Akibatnya, komunitas Kristen Protestan bisa hidup tanpa sakramen dalam arti Katolik. Yang penting ada firman dibacakan, iman pribadi dipelihara, Ekaristi yang semula jantung gereja jadi sekedar peringatan. Di situ kuah kosong. Dan mereka pikir mereka selamat. Ya, kamu pikir kamu selamat, oke. Tapi ekstra eklesia mula salus. Ya, Tuhan mungkin menyelamatkan Anda, tapi jelas banyak kurang sarana di situ. Jadi kemungkinan besar banyak Protestan itu tagak di api penyucian, dan orang Katolik lagi harus doa kasih kalian. Hati-hati. Makanya saya omong ini untuk semua orang Kristennya, bukan cuma untuk Protestan saja. Yang ketiga, jadi Protestan itu apa sebenarnya? Dalam terang ini Protestantisme bukan lagi eklesia, bukan gereja, melainkan persekutuan tafsir.
sebuah jaringan longgar orang-orang yang membaca kitab suci, menyanyikan lagu, mendengarkan pengkhotbah, dan mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tanpa tubuh kelihatan, tanpa otoritas, tanpa sakramen objektif. Dengan kata lain, Protestantisme adalah iman yang diprivatisasi, dipindahkan dari tubuh gereja menjadi konsumsi individu atau konsumsi lokal. Identitasnya bukan lagi umat Allah yang bersatu dalam suksesi rasuli, melainkan mereka yang menafsirkan firman menurut nuraninya. Jadi kemudian karena tidak bisa satu lagi, mereka bikin theological triads. Yang umum, yang dikenal sebagai tradisional Kristen yang diambil dari Katolik itu jadi primary, kemudian sekunder itu yang masih reformasi tradisional mainstream Protestan, mulai yang bidat-bidat dong itu tersier. Kamu bebas bidat apa saja ya, yang penting Yesus. Bidat apa? Yang penting Yesus. Bidat itu kan karena Kristen maka disebut bidat. Begitu. Kalau bukan Kristen ngapain disebut bidat, ya kan? Nah, kemudian ada konsekuensi filosofis dan teologis. Inilah kenapa Protestantisme sejak awal sudah syarat kontradiksi, bro. Mereka masih menyebut diri gereja padahal menolak prinsip dasar gereja, kesatuan dalam sakramen dan otoritas. Mereka masih menyebut diri apostolik padahal menolak sukses yang menjaga kesinambungan rasuli. Mereka berbicara tentang iman bersama padahal secara praktis tiap jemaat bebas menyusun iman menurut tafsirannya sendiri. Maka benar kalau dikatakan Protestantisme adalah proyek Kristen tanpa tubuh. Kristus ada, kitab ada, tetapi gereja sebagai tubuh yang historis dan sakramental dianggap beban. Apa implikasinya? Bagi orang Katolik, ini sekaligus kelemahan terbesar Protestan. Jika semua bisa menafsir sendiri, mengapa masih perlu gereja? Jika sakramen hanya simbol, apa bedanya dengan sekedar pengajaran moral? Jika otoritas gereja ditolak, apa yang menjamin konsistensi iman dari generasi ke generasi? Jawabannya tidak ada. Itulah sebabnya ada ribuan denominasi dan Protestantisme terus terfragmentasi. Jadi, Protestan itu secara teologis adalah suara yang kehilangan tubuh. Mereka ingin Kristus tanpa gereja, Injil tanpa sakramen, iman tanpa suksesi. Namun justru disitulah letak paradoksnya. Dengan menolak gereja, mereka akhirnya kehilangan jaminan objektif iman itu sendiri. Nah, teknik potong-potong ayat seperti dia sudah menjelaskan. Dia kan punya asumsi bahwa dia tidak butuh suksesi apostolik. Karena itu cari pembenaran bahkan dengan Raymond dan Sullivan. Tapi dia sadar ketiga Raymond dan Sullivan, Raymond Brown dan Sullivan ini justru orang Katolik. Mereka percaya Paus, primasi Paus. Jadi kenapa yang dipilih yang itunya saja? Ambil setengah untuk setengah. Ya, Protestan begitu. Makanya disebut heresi. Heresis itu artinya memilih. Jadi saya tidak bermaksud membantah uraian ayat-ayatnya, karena itu ayat-ayat dia pergi bertemu dengan Joshua Teo yang pakai ayat-ayat juga sama. Joshua pakai ayat yang sama, tidak percaya Tritunggal. Deki pakai ayat yang sama, percaya Tritunggal. Jadi dong dua baku ini dulu, baku pimpong sampai kapan capek dulu. Saya tidak susun ayat untuk cuci otak di sini. Intinya jelas, Protestan menolak suksesi karena memang tidak butuh suksesi. Buat apa butuh suksesi? Ya kan? Dan itu masalahnya di situ. Ya. Dia tidak usah terpengaruh dengan retorika kaset rusak. Inilah tutorial untuk menghindari kaset rusak Protestan yang sekarang semakin liar di mana-mana. Follow for more into the jungle of Protestantism.